Pengaruh begadang bagi mahasiswa. Jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kemudian mencari apa itu arti kata begadang, kita akan menemukan bahwa begadang adalah keadaan ketika kita terjaga dan tidak tidur sampai larut malam. Padahal, pada umumnya, tubuh manusia sudah disetting dengan jam biologis atau ritme sirkadian. Maksudnya adalah sudah menjadi jadwal tetap bahwa pada malam hari, tubuh manusia akan terbiasa untuk beristirahat yaitu dengan tidur, dan pada siang hari akan terbiasa untuk melakukan berbagai aktivitas. Dengan seringnya begadang, maka secara tidak langsung akan mengubah jam biologis tersebut. Meskipun pada siang hari kita menyempatkan untuk tidur selama 8 jam sebagai gantinya, itu tetap tidak akan mengubah bahwa jam biologis kita sudah terganggu karena begadang. Begadang dan mahasiswa, dua hal yang seolah menjadi teman akrab dan seringkali dikait-kaitkan. Bahkan, banyak diantaranya yang menjadikan begadang sebagai gaya hidup, seolah waktu 24 jam sehari tidaklah cukup bagi mereka. Ada banyak hal yang melatar belakangi mengapa para mahasiswa seringkali begadang, dan salah satu alasan yang paling sering ditemui dan paling akrab dengan mahasiswa adalah karena mereka harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Banyak yang beranggapan bahwa bukan mahasiswa namanya kalau belum pernah begadang untuk menyelesaikan tugas. Dan para mahasiswa pun selalu bersikap seolah dengan begadang mereka akan mampu menyelesaikan tugas yang sudah mencapai batas waktu pengerjaannya. Memang betul, tetapi di balik tugas yang terselesaikan itu ada tubuh yang benar-benar dirugikan. Seharusnya para mahasiswa pun menyadari akan hal itu. Tetapi kebanyakan dari mereka berusaha menutup mata pada fakta bahwa begadang mempunyai efek yang buruk bagi tubuh mereka. Pada kenyataannya, mahasiswa yang sering kali begadang bukan hanya disebabkan oleh tuntutan tugas kuliah, namun ada hal lain juga yang kerap menyebabkan mahasiswa sering begadang. Di antaranya yaitu ada medsos. Mengapa demikian? Karena anak muda saat ini sudah sangat akrab dengan medsos dan seolah tidak bisa dipisahkan dengan medsos. Bahkan banyak di antara mereka yang menganggap medsos ini sebagai kebutuhan. Rasanya tidak update satu hari saja menyebabkan hidup mereka terasa hampa. Nah, pada malam hari mereka pasti memiliki waktu luang lebih banyak, dan tentunya itu membuat mereka lebih aktif untuk menggunakan medsos. Saking asiknya bermain medsos, scroll sana, scroll sini, hingga mereka tanpa disadari mengabaikan waktu istirahat mereka. Padahal, tidur bagi mahasiswa seharusnya menjadi satu hal yang sangat penting, karena tidur adalah suatu kebutuhan dan merupakan sinyal bahwa tubuh kita membutuhkan istirahat setelah penatnya seharian beraktivitas. Karena ketika tertidur, tubuh kita secara alami akan melakukan regenerasi sel-sel dan memproduksi hormon kortisol secara aktif yang berperan dalam membuat tubuh menjadi terasa lebih segar atau terbebas dari kelelahan dan membuat kita lebih bersemangat keesokan harinya ketika bangun tidur. Seperti dilansir dalam TED Talks, yaitu sebuah acara public speaking berbahasa Inggris yang kebetulan pembicaranya yaitu Matthew Paul Walker atau yang kerap disapa Matt. Matt merupakan seorang profesor ilmu saraf dan psikologi di University of California, Berkeley. Matt membawakan speech dengan judul The Power of Sleep. Matt berpendapat bahwa seorang mahasiswa yang belajar di malam hari namun tidak sampai begadang, maka ketika ia masuk kuliah keesokan harinya, otaknya akan mampu menyerap informasi lebih optimal. Ini dikarenakan otak manusia memiliki sifat yang sangat khas, yaitu seperti spons. Ketika kita tidak tidur, itu berarti otak berada dalam keadaan penuh. Makanya, otak tidak akan mampu menyerap informasi baru di keesokan hari secara optimal. Matt juga mengatakan bahwa seseorang yang tidur hanya 4 jam dalam sehari, itu mereka akan kehilangan kurang lebih 70% natural killer cells dalam tubuh mereka hanya dalam kurun waktu 1 malam saja. Natural killer cell sendiri merupakan salah satu agen dalam sistem imun tubuh yang berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh dan mencegah tubuh agar terhindar dari berbagai serangan virus penyakit. Begadang juga dapat merugikan dalam segi psikis. Lebih rincinya, begadang pada mahasiswa dapat menyebabkan diantaranya yang pertama, kemampuan otak yang menurun. Menurut Profesor Jürgen Zuley dari Regensburg University Hospital di Bavaria, Jerman, ia mengatakan bahwa ketika kita tidur, otak akan meregenerasi sel-sel yang mampu membuat kinerja otak pada keesokan harinya lebih maksimal. Nah, ketika kita kurang tidur, maka sel-sel otak tersebut akan memiliki waktu yang kurang untuk beregenerasi sehingga menyebabkan otak akan kurang sempurna dalam bekerja di keesokan harinya. Yang kedua, begadang juga dapat menyebabkan kita menjadi seorang yang lebih pelupa. Pada tahun 2009, peneliti dari Prancis dan Amerika menemukan fakta bahwa peristiwa pada otak yang biasa disebut dengan shape of ripples ini bertanggung jawab terhadap penguatan memori di otak. Ia juga bertugas untuk mentransfer
informasi dari hipokampus ke neokorteks di otak, yang merupakan tempat untuk menyimpan kenangan dalam jangka panjang. Sleepwalk biasanya terjadi ketika kita sedang tidur. Yang ketiga, begadang dapat memicu rasa gelisah. Joyce Wasleben mengatakan bahwa tidur dan suasana hati seseorang diatur oleh suatu zat kimia yang sama. Kemudian, yang keempat, begadang juga dapat menyebabkan depresi. Menurut sebuah penelitian di Universitas Pennsylvania pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa seseorang yang tidur kurang dari 5 jam selama 7 hari berturut-turut itu berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. Ia akan mudah stres, mudah marah, juga mudah sedih. Yang kelima, begadang dapat menyebabkan sistem imun tubuh semakin melemah. Terlalu sering begadang ini sangat berpengaruh terhadap rusaknya sel-sel darah putih dalam tubuh yang mengakibatkan melemahnya kekebalan tubuh dan sehingga tubuh pun akan mudah terserang berbagai macam penyakit. Itulah beberapa di antaranya efek buruk begadang bagi tubuh manusia. Nah, apabila ini dialami mahasiswa, maka akan sangat fatal akibatnya. Akan banyak kerugian yang dialami mahasiswa karena kebiasaan begadangnya ini. Sehingga dapat disimpulkan, apabila seorang mahasiswa ingin mendapat nilai atau IPK yang bagus, mereka sebaiknya mulai belajar untuk mengurangi kebiasaan begadangnya ini. Karena selain efek-efek buruk yang telah dijelaskan sebelumnya, sebuah penelitian terbaru pun mengungkapkan bahwa kurang tidur kemungkinan besar dapat mempengaruhi hasil akademik seorang mahasiswa. Dikatakan, begadang dalam satu malam secara berturut-turut selama 1 pekan itu sangat berkaitan pada penurunan indeks prestasi kumulatif atau IPK seorang mahasiswa kurang lebih sebesar 0,02 poin. J. Roxanne yang merupakan direktur penelitian di salah satu universitas Minnesota mengatakan bahwa mahasiswa yang memiliki jam tidur rutin dan baik diperkirakan akan memiliki nilai IPK yang lebih tinggi sebanyak 0,12 poin dibanding mahasiswa yang selalu kurang tidur. Ini dikarenakan ketika kita menyelesaikan tugas-tugas kuliah dalam keadaan cukup istirahat, maka kita pun akan menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan menjawab soal rumit sekalipun dengan lebih fokus dan lebih efisien tentunya. Berkaca dari hal-hal sebelumnya, sebetulnya terdapat beberapa solusi yang dapat kita terapkan untuk mulai belajar mengurangi kebiasaan begadang ini yang seringkali disebabkan oleh tugas-tugas kuliah. Di antaranya, yang pertama ada jangan menunda-nunda tugas. Apabila kita sudah diberi tugas, cobalah untuk langsung mengerjakan tugas tersebut pada hari itu juga. Kalaupun tidak selesai pada hari itu pun, kita bisa mencicilnya dengan memperkirakan kapan waktu pengumpulan tugas tersebut. Sehingga ketika sudah mendekati deadline pengumpulan tugas tersebut, pengerjaan porsi tugasnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat karena kita sudah mencicil sebelumnya. Kemudian yang kedua ada buat list prioritas. Kita harus mencoba membuat list prioritas agar dapat memilah dan memilih tugas mana saja sih yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Jangan sampai kejadian seperti tugas yang masih lama pengumpulannya sudah kita kerjakan terlebih dahulu, sedangkan tugas yang deadline-nya sudah di depan mata masih saja terbengkalai dan belum kita kerjakan sama sekali. Yang ketiga, coba kerjakan tugas di waktu luang. Nah, ketika kita mempunyai waktu luang, jangan kita pakai untuk bermalas-malasan atau bersantai saja. Cobalah untuk memakai waktu luang tersebut untuk mencicil tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, cobalah memisahkan diri untuk tidur lebih cepat. Karena biasanya orang yang tidur lebih cepat, ia pun akan bangun lebih awal. Jika ada tugas yang belum terselesaikan sebelumnya, kita juga bisa mencoba untuk mengerjakan tugas tersebut di pagi buta atau seperempat malam, karena bangun di seperempat malam akan lebih sehat dibandingkan dengan kebiasaan tidur larut malam. Dengan demikian, ternyata kebiasaan begadang pada mahasiswa masih dapat dihindari. Itu semua bergantung kepada bagaimana mahasiswa tersebut mampu mengatur waktu dan mendisiplinkan dirinya dengan baik. Karena sudah kita ketahui bahwa begadang juga ternyata berpengaruh terhadap kehidupan seorang mahasiswa. Itu berarti mahasiswa sudah seharusnya mulai belajar untuk mengurangi kebiasaan begadangnya ini, agar tidak ditemui lagi kasus seperti mahasiswa dengan IPK sempurna, prestasinya luar biasa, jabatannya di mana-mana, namun telah tiada karena kebiasaan begadangnya ini atau karena ia kurang beristirahat. Terima kasih.